pemirsa, selamat datang di Rizira Channel bersama kami Kelompok 1. Pada edisi hari ini kami akan mengulas laporan keuangan konsolidasi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk untuk tahun berakhir pada 31 Desember 2024. Dalam tayangan ini kami akan membahas struktur grup BRI, pergerakan modal, posisi aset, dan liabilitas entitas induk, hingga dinamika transaksi pihak berelasi, serta analisis konsolidasi lainnya yang menjadi sorotan tahun ini. Tetap bersama kami, karena analisis lengkapnya akan kami sajikan setelah ini. Pemirsa sekalian, inilah struktur grup dari PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI beserta anak perusahaan utamanya. Sebagai perusahaan induk, BRI menguasai beberapa entitas anak dengan porsi kepemilikan mayoritas. Berikut adalah sejumlah perusahaan anak yang penting dalam grup BRI. Yang pertama ada PT Bank Rakyat Indonesia. BRI memiliki sekitar 86,85% saham. PT Bank Syariah Indonesia, meskipun bukan selalu dikategorikan sebagai anak, ini adalah bagian penting dalam bisnis syariah. BRI, selain itu, BRI memiliki sejumlah anak perusahaan non-bank, misalnya pada sektor manajemen investasi, asuransi, emitansi, dan layanan keuangan lain, sehingga membentuk grup usaha yang luas. Dan dengan struktur seperti ini, BRI beroperasi tidak hanya sebagai bank profesional, tetapi juga melalui jaringan anak perusahaan yang mendukung berbagai layanan keuangan dan perbankan profesional, syariah sampai investasi dan layanan non-bank. Pemirsa, memasuki segmen kedua, kita akan membahas mengenai goodwill dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia Tbk untuk tahun 2024. Goodwill biasanya timbul ketika sebuah perusahaan melakukan akuisisi dan membayar lebih tinggi dari nilai wajar aset bersih perusahaan yang diakuisisi. Namun, menariknya berdasarkan laporan keuangan konsolidasian BRI tahun 2024-2023 hingga 2022, BRI tidak mencatat adanya goodwill pada laporan posisi keuangannya. Tidak adanya goodwill ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut, BRI tidak melakukan akuisisi signifikan yang menciptakan selisih lebih nilai wajar, ataupun bahwa akuisisi lama sudah sepenuhnya disesuaikan sehingga tidak menghasilkan saldo goodwill yang tersisa. BRI tetap menyampaikan kebijakan akuntansi terkait aset tak terwujud dan penurunan nilai. Dalam catatan laporan keuangan dijelaskan bahwa apabila perusahaan memiliki goodwill, maka goodwill tersebut akan diuji impairment secara berkala. Namun, dalam kasus BRI seperti terlihat pada cuplikan catatan laporan keuangan berikut, tidak ada saldo goodwill yang perlu diuji penurunan nilainya. Dengan kata lain, selama 3 tahun terakhir, BRI menjalankan pertumbuhan yang bersifat organik, bukan melalui akuisisi besar yang memunculkan goodwill. Hal ini juga memperlihatkan bahwa struktur bisnis BRI lebih banyak bertumpu pada penguatan unit usaha, internal dan anak, perusahaan yang sudah lama dimiliki. Jadi, pemirsa, inilah poin yang cukup unik di saat bahwa perusahaan besar mengandalkan akuisisi. BRI justru mempertahankan model pertumbuhan yang stabil tanpa mencatat goodwill sama sekali, yang artinya tidak ada risiko penurunan nilai goodwill. Pada tahun berjalan, cuplikan catatan laporan keuangan selengkapnya dapat Anda lihat di layar. Pemirsa sekalian, kita lanjut ke segmen 3, menyimak bagaimana struktur kepemilikan di grup BRI juga melibatkan pihak lain, kepentingan non pengendali atau NCI. Berdasarkan laporan konsolidasi akhir 2024, BRI mencatat kepentingan non pengendali sebesar 488.921 juta, naik dari 325.185 juta di 2023. Angka ini menunjukkan bahwa dalam salah satu atau beberapa entitas anak, BRI tidak memegang 100% saham, artinya ada investor atau pemegang saham minoritas yang ikut memiliki bagian equity di anak perusahaan tersebut. Meskipun nilai kepentingan non pengendali dibanding total ekuitas, konsolidasian ini relatif kecil. Keberadaan kepentingan non pengendali ini penting menunjukkan bahwa tidak semua entitas anak sepenuhnya milik BRI dan sebagian kecil dikuasai oleh pihak luar. Bagi kita sebagai analis, ini menjadi sinyal bahwa manajemen BRI mempertahankan struktur kepemimpinan campuran di beberapa unit usaha.
kemungkinan untuk berbagi risiko, modal, atau kemitraan dengan pemegang saham minoritas. Dengan demikian, kepentingan non-pengendali bukan sekedar angka. Ia memberikan gambaran bahwa grup BRI tetap terbuka terhadap keterlibatan pemegang saham minoritas di entitas-entitas tersebut. Hal yang mungkin berdampak pada distribusi keuntungan dan struktur pengendalian di masa depan. Pemirsa, pada segmen kali ini kita ungkap aktivitas transaksi antara BRI dan pihak-pihak berelasi dalam laporan konsolidasian 2024. Semua transaksi material dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan 44 laporan keuangan konsolidasian BRI. Dalam praktik perbankan, pihak berelasi bisa berarti entitas afiliasi, perusahaan di grup, usaha, manajemen kunci atau pemegang saham, termasuk juga entitas yang berada dalam kendali bersama. Berdasarkan laporan 2024, BRI dan anak perusahaannya melakukan berbagai transaksi dengan pihak berelasi seperti penempatan dana, penerimaan simpanan atau deposito, dan fasilitas keuangan antar bank. Entitas misalnya ada penempatan dana pada bank lain yang juga berstatus sebagai pihak berelasi, serta simpanan atau sejenis deposito dari pihak-pihak terkait. Namun berdasarkan pengungkapan, transaksi dan saldo berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan disepakati bersama dan sesuai regulasi, termasuk peraturan mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Dengan demikian, meskipun BRI menjalankan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, semua saldo dan aktivitas material telah dipublikasikan. Artinya, aktivitas ini bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Pemirsa dapat menilai bahwa struktur dan kontrol internal BRI menjaga agar transaksi-transaksi ini tetap wajar. Pemirsa, pada segmen kali ini kita ungkap aktivitas transaksi antara BRI dan pihak-pihak berelasi dalam laporan konsolidasian 2024. Semua transaksi material dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan 44 laporan keuangan konsolidasian BRI. Dalam praktek perbankan, pihak berelasi bisa berarti entitas afiliasi, perusahaan di grup usaha, manajemen kunci, atau pemegang saham, termasuk juga entitas yang berada di dalam kendali bersama. Berdasarkan laporan 2024, BRI dan anak perusahaannya melakukan berbagai transaksi dengan pihak berelasi, seperti penempatan dana, penerimaan simpanan, atau deposito dalam fasilitas keuangan antar bank atau entitas. Misalnya ada penempatan dana pada bank lain yang juga berstatus sebagai pihak berelasi serta simpanan, sejenis deposito dari pihak-pihak terkait. Namun, berdasarkan pengungkapan transaksi dan saldo berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan disepakati